Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasidita Prasetya dengan NIM 042. Setelah itu ada Muhammad Janata Javanur Saputra dengan NIM 044 dan Muhammad Habib Fadilah dengan NIM 034. Kali ini kita akan membahas beberapa, yaitu bagian pertama konsep 7 layer OSI model. Yang kedua adalah proses enkapsulasi, dekapsulasi data. Dan bagian ketiga adalah arsitektur praktis 4 layer TCP atau IP model. Dan bagian keempat, komparasi OSI versus TCP atau IP secara konseptual. Bagian kelima adalah studi kasus, analisis jaringan video call Zoom. Lanjut ke slide selanjutnya adalah apa itu OSI model. Open System Interconnection atau OSI adalah kerangka kerja konseptual yang terdiri dari 7 lapisan. Setelah itu diciptakan oleh ISO untuk standarisasi komunikasi jaringan antar vendor keras atau lunak yang berbeda. Berfungsi sebagai panduan referensi logis, bukan protokol yang benar-benar diinstal di komputer. Dan juga ini sangat krusial bagi network engineer untuk mempermudah isolasi masalah atau troubleshooting saat jaringan putus. Kita lanjut ke slide di mana kita akan membahas application, presentation, dan juga session. Oke, application itu adalah titik interaksi langsung dengan pengguna yang menyediakan antarmuka jaringan ke aplikasi lunak. Contoh nyatanya adalah saat kita melakukan request HTTP atau HTTPS ketika membuka Instagram di browser. Setelah itu kita lanjut ke presentation. Presentation ini bertanggung jawab atas translasi format, komparasi data, dan enkripsi sebelum data dikirim ke jaringan. Contoh nyatanya adalah proses enkripsi end-to-end pada pesan WhatsApp kalian. Kita lanjut ke layer 5, yaitu session. Session ini berfungsi membangun, mengelola, dan menyinkronkan, dan mengakhiri sesi komunikasi per sistem antar aplikasi. Contoh nyatanya adalah sesi login Google Workspace yang tetap aktif meski Anda berpindah-pindah tab browser. Dan kita bakalan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu layer 4, transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk pengiriman data end-to-end yang andal atau cepat, segmentasi data, dan kontrol aliran, flow control. PDU-nya disebut segmen atau datagram. Contoh nyatanya, streaming film di Netflix menggunakan TCP, atau voice call WhatsApp menggunakan UDP. Dan setelah itu kita lanjut ke network layer. Berfungsi untuk pengalamatan, logis, dan penentuan rute terbaik melintasi berbagai jaringan yang berbeda. PDU-nya disebut packet dan perangkat utamanya adalah router. Contoh nyatanya, paket data yang melintasi router untuk berpindah dari jaringan lokal di kampus Malang menuju server di Jakarta. Setelah itu kita lanjut ke layer 2, yaitu data link layer. Data link layer berfungsi untuk pengiriman data antar node yang berdekatan dalam satu LAN, pengalaman fisik, dan deteksi error. PDU-nya disebut frame, dan perangkat utamanya adalah switch. Contoh nyatanya, MAC address spesifik dari kartu jaringan laptop Anda saat berkomunikasi dengan access point Wi-Fi. Setelah itu kita lanjut ke layer 1, physical layer. Berfungsi untuk transmisi dan penerimaan aliran bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik seperti kabel, optik, atau gelombang radio. PDU-nya berupa bits dan perangkatnya meliputi kabel, hub, serta repeater. Contoh nyatanya, colokan kabel LAN RJ45 di lab komputer, atau pancaran sinyal gelombang frekuensi Wi-Fi 2.4 GHz di kafe. Setelah itu kita lanjut ke proses enkapsulasi data. Enkapsulasi adalah proses saat data turun dari layer 7 ke layer 1. Setiap layer akan menambahkan header, diibaratkan seperti kulit bawangnya lah ya, sebelum data tersebut dikirimkan ke media fisik, kabel atau udara.
Visualisasinya menunjukkan penambahan L4 HDR, lalu L3 HDR, hingga L2 MAC HDR, dan FCS trial di lapisan paling bawah. Setelah itu kita lanjut menjelaskan tentang dekapsulasi. Proses kebalikannya, di mana data naik dari layer 1 ke layer 7, tiap layer pada sisi penerima akan membuka dan membaca header yang sesuai, lalu membuangnya sebelum diteruskan ke layer di atasnya. Setelah ini, TCP/IP model akan dijelaskan oleh Java. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang TCP atau IP model. Struktur praktis lapisan layer TCP atau IP model terdiri dari ada 4, yaitu Application, Transport, Internet, dan Network Access. Application L4 menggabungkan L5, L6, L7 OSI berinteraksi dengan software HTTP, SMTP, DNS. Transport L3 mengatur transfer data end-to-end yang handal atau TCP atau cepat UDP via port. Internet L2 setara network layer OSI menangani penyelamatan paket IP dan fungsi router. Network Access L1 gabungan L1 dan L2 OSI mengontrol hardware, perangkat, dan pergerakan data fisik, internet, atau Wi-Fi. Alur data praktis TCP IP membuka website. Di sini ada 4, yaitu Application, Transport, Internet, dan Network Access. Nomor 1, Application browser Anda menyusun HTTP GET request untuk meminta konten halaman web dari server. 2. Transport request HTTP dibungkus menjadi TCP segmen, ditambahkan nomor port tujuan 443 HTTPS. Nomor 3. Internet TCP segmen dibungkus menjadi IP paket, dilampirkan IP address laptop Anda dan IP server. Nomor 4. Network Access IP paket diubah menjadi internet atau Wi-Fi frame dan ditembakkan sebagai sinyal radio keluar antena. Pemetaan layar OSI vs TCP atau IP. OSI model terdiri dari 7 layer, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, Network Access, Internet, Transport, Application. Perbandingan langsung OSI vs TCP atau IP. Parameter perbandingan jumlah layer. OSI model terdiri dari 7 layer logis yang independen. TCP IP model terdiri dari 4 layer fungsional praktis. Sifat arsitektur OSI model, kerangka teori dan referensi konseptual atau protokol independence. Kalau TCP atau IP model, implementasi standar nyata di dunia internet, protokol spesifik. Desain layar atas. OSI model, fungsi aplikasi, ekskripsi, dan sesi dipisah L7, L6, L5. Kalau TCP atau IP model, 3 fungsi tersebut digabung dalam satu application layer. Desain layar bawah. OSI model, media fisik dan pengamatan MAC tipikal L1, L2. Kalau TCP atau IP model digabung dalam satu network access layer. Relevansi era modern. Meskipun internet global nyata berjalan menggunakan protokol TCP atau IP, OSI
model tetap tak tergantikan sebagai bahasa universal untuk mematakan proses desain dan memecahkan masalah atau troubleshooting jaringan. Terus lalu dilanjutkan dengan teman saya, Fadil. Ke materi studi kasus Zoom video call, menganalisis arsitektur dan protokol di balik komunikasi video real-time tanpa batas. Mengapa Zoom cepat dan tidak delay? Kuncinya ada di transport layer. Zoom secara agresif memprioritaskan protokol UDP User Datagram Protocol dibandingkan TCP. UDP bersifat connectionless, mengirimkan data dengan sangat cepat tanpa membuang waktu menunggu konfirmasi penerimaan. Dampak nyata, jika ada jaringan yang drop, video mungkin sedikit pecah atau glitch selama 0,1 detik, tetapi panggilan suara tetap real-time, tidak tertunda. No latency build up. TCP hanya digunakan sebagai cadangan jika UDP diblokir firewall kantor. Menganalisis Zoom pada layar lainnya. Application L7OC, L4 TCP dan IP, aplikasi klien Zoom menggunakan protokol khusus dan kodek video audio mutakhir untuk mengopresi data mentah kamera agar ukurannya mengecil sebelum dikirim ke jaringan. Internet L3OC, L2 TCP dan IP, algoritma IP routing bekerja keras mencari jalur terpendek, melintasi backbone internet dari router rumah menuju server cloud data center Zoom terdekat. Network access L1, L2OC, L1 TCP dan IP, kualitas perantara akhir, yaitu transmisi Wi-Fi atau stabilitas kabelan di rumah menjadi penentu utama terjadi tidaknya intervensi sinyal radio yang menyebabkan lag. Kesimpulan akhirnya adalah 1. OSI fondasi logis. OSI model memberikan peta konseptual terstruktur yang memudahkan kita mengkategorikan masalah troubleshooting secara spesifik. TCP atau IP adalah mesin utama. TCP IP adalah kerangka protokol nyata yang secara aktif menggerakkan pertukaran miliar data di arsitektur internet global saat ini. 3. Aplikasi praktis. Pemahaman mendalam pada kedua model ini membedakan seorang pengguna biasa dengan network engineer yang handal di lapangan. Ini daftar pustaka. Lanjut ke gambar. Nah, ini sumber-sumber resource-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.